Bagaimana kita bisa membedakan antara musibah, ujian, dan azab? Musibah dan ujian sama saja. Bedanya musibah itu bahasa Arab, ujian bahasa Indonesia. Bisa jadi ibtila wal musibah. Jadi begini ya, intinya musibah yang datang dari Allah itu baik menimpa orang yang baik maupun menimpa orang yang bejat, dua-duanya rahmatnya Allah. Terserah mau dinamakan kalau musibah tertimpa kepada orang yang jahat dikatakan itu azab, yes, monggo-monggo saja. Tetapi hakikatnya setiap musibah yang Allah turunkan kepada hamba, baik hamba yang baik maupun hamba yang jahat, dua-duanya itu rahmat, kasih sayang. Saya kasih contoh. Kalau ada orang baik, sholatnya luar biasa, bakti sama orang tua, ternyata diuji sama Allah, diberi rasa sakit. Ini karena Allah sayang kepadanya. Mana dalilnya? Tadi sudah saya katakan, jika Allah mencintai seorang hamba, Allah timpakan musibah kepadanya karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Itu yang pertama. Loh, bagaimana Ustadz kalau musibah menimpa orang jahat? Apakah ini azab? Bisa jadi azab. Tetapi meskipun itu azab, itu juga bentuk kasih sayang Allah. Selama orangnya masih Islam, itu bentuk kasih sayang Allah. Saya kasih contoh. Ada orang suka berzina, naudzubillah min dzalik. Dia berangkat naik mobil, mau berangkat ke hotel, menemui selingkuhannya, di tengah jalan tabrakan dahsyat, mobilnya hancur, kakinya patah. Mungkin orang-orang mengatakan ini azab, dan sah-sah saja kalau itu pelaku maksiat. Tetapi terlepas dari penamaan ini azab apa ujian apa musibah, di situ terselip kasih sayang Allah. Kenapa? Iya, karena Allah ingin orang ini berhenti dari berzina. Satu, Allah ingin dia berhenti. Dua, Allah ingin mengampuni dosanya. Karena itu bentuk kasih sayang Allah. Jadi begini, terkadang Allah itu menyelamatkan kita dari musibah dengan sesuatu yang kita anggap musibah. Terkadang seorang hamba itu terkadang seorang hamba itu diselamatkan Allah dari musibah dengan sesuatu yang kita menganggapnya musibah. Bagi hamba tabrakan itu musibah. Tapi bagi Allah, itu caranya Allah untuk menyelamatkan dia ini dari musibah yang sesungguhnya, yaitu berzina. Saya kasih ilustrasi. Ada bocah kecil suka main korek api. Ditegur sama mamanya, ayo nak, letakkan korek api, jangan main korek api, nanti kamu terbakar. Jenenge arek cilik, namanya anak kecil, terus main korek api. Ditegur lagi, anakku jangan main korek api, nanti kamu terbakar. Namanya bocah kecil, terus double kata orang Surabaya, terus main korek api. Ketiga kali mamanya nggak pakai ngomong, datang, itu korek api langsung dicabut, anaknya dicubit, nangis. Anak kecil akan mengatakan, mama jahat, mama mengambil apa yang menjadi kesukaanku, dan mama menyakiti aku. Nangis, arek cilik kan. Arek cilik kalau disini wong tuane, ya, gak oleh dulinan korek api, sik dulinan terus, dijewet, nangis arek cilik, menganggap mamanya jahat. Mama jahat, mama jahat. Lah, seorang hamba kalau diberi ujian kepada Allah, kok seperti anak kecil ini, ya berarti dia memang tipenya anak kecil. Padahal anak kecil ini kalau dia semakin dewasa, anak kecil ini paham, oh ternyata dulu mama merampas korek api dan mencubit aku, ternyata mamaku itu sayang sama aku, agar aku tidak terbakar dengan korek api. Begitulah hamba. Kalau pikirannya seperti anak kecil, menganggap Allah itu zalim. Tapi kalau pikirannya dewasa, ternyata yang dianggap musibah tadi itu, namanya anak kecil dicubit, dirampas mainannya, kan itu musibah bagi dia pada waktu itu. Ya, padahal itu caranya orang tua untuk menyelamatkan dia dari musibah yang lebih besar, yaitu terbakar. Begitu juga dengan seorang hamba, kalau melakukan maksiat-maksiat, itu diberi oleh Allah musibah, sebenarnya itu caranya Allah untuk menyelamatkan dia dari musibah yang sesungguhnya dan lebih besar dari itu. Wallahu a'lam bishawab.